Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Seperti biasa, kesempatan kali ini kita akan bahas jawaban nih. Apa sih jawaban dari tugas yang sudah saya berikan pada pertemuan kemarin? Yuk, langsung aja nggak usah lama-lama. Yuk, kita bahas soalnya. Yang pertama, hak-hak warga negara Indonesia yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Itu namanya apa? Apakah hak hukum, hak konstitusional, hak asasi, hak dasar, atau hak universal? Ketika kita mendengar kata Undang-Undang Dasar, itu kira-kira apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Sebenarnya Undang-Undang Dasar tuh kata lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, Undang-Undang Dasar itu kata lainnya adalah konstitusi. Maka ketika ada hak-hak warga negara yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar, tentu hak tersebut dinamakan dengan hak konstitusional. Nah, kenapa bukan hak hukum, hak asasi, hak dasar, atau hak universal? Yang pertama, hak asasi, hak dasar itu sama saja. Karena apa? Karena itu merujuk pada hak asasi manusia. Lanjut, nomor kedua. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu preventif dan represif. Kalian tahu nggak nih sebelumnya nih, preventif dan represif? Jadi preventif itu artinya, ya, preventif merupakan pencegahan, kalau represif itu lebih kepada sanksi. Jadi, berikut ini yang merupakan contoh represif. Nah, contoh sanksi nih, hukuman atau sanksi nih untuk mengatasi pengingkaran tersebut adalah dengan pendidikan, tulisan, spanduk, iklan layanan masyarakat, atau denda. Iya, tentu. Yang namanya sanksi berarti berbentuk denda. Lanjut, nomor 3. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, mana nih yang termasuk unsur-unsur dari hukum? Yuk kita lihat dan kita baca satu-satu. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Betul tidak itu adalah suatu hukum? Mengatur tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Betul sekali. Itu adalah suatu hukum atau unsur hukum. Yang kedua, peraturan itu bersifat sementara. Betul atau salah? Ya, itu tidak benar. Karena yang namanya peraturan itu bersifat tetap. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut sifatnya tegas. Betul, ini adalah unsur dari hukum. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum. Kemudian demi kepentingan pemerintah, betul atau salah? Itu adalah hukum, tidak tepat. Maka tentu yang nomor 5 juga adalah jawabannya. Gak usah dipanjang-panjangin. Yaitu berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Yaitu yang B. Lanjut, nomor keempat. Hukum itu memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, dari pernyataan tersebut itu menggambarkan hukum yang mempunyai sifat apa? Apakah mengatur, memaksa, menyeluruh, memilih, ataukah memerintah? Yuk, di situ ada kata kuncinya, yaitu mengatur tingkah laku manusia. Berarti yang namanya mengatur tingkah laku manusia, ingat, berarti itu penggolongan hukum berdasarkan sifat apa? Iya, yaitu bersifat mengatur. Karena apa? Bentuknya hanya perintah dan larangan, tidak ada sanksi yang diberikan. Lanjut, nomor 5. Sebuah tatanan yang di dalamnya hukum itu mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi. Oke, saya kasih garis tebal.
dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat. Itu disebut dengan A. Keadilan sosial, B. Absolutisme hukum, C. Perlindungan dan penegakan hukum, D. Supremasi hukum, ataukah E. Kemutlakan hukum. Mana hukum itu memiliki kekuasaan yang mutlak dan juga memiliki posisi yang tertinggi. Iya, itu adalah supremasi hukum. Tentu kalian udah sering denger ini ya, nggak usah dijelasin panjang lebar. Nomor keenam, pernyataan yang sesuai dengan tugas dan kewenangan jaksa adalah apakah A. Memberikan putusan hukuman kepada terdakwa berdasarkan alat dan barang bukti yang ada. Apakah itu kewenangan jaksa? Memberikan putusan? Tidak, itu adalah tugasnya hakim. Lalu yang ke B, memberikan keterangan kepada penyidik untuk membantu membuat terang tindak pidana. Memberikan keterangan, itu tugasnya siapa? Itu tugasnya saksi. Yang C, melimpahkan hasil putusan sidang kepada polisi untuk dilakukan eksekusi putusan. Nah, ini tugasnya siapa? Coba cari tahu. Yang D, menerima laporan atas adanya tindak pidana di wilayah hukum kejaksaan setempat. Meskipun ada kata kejaksaan setempat, tapi tetap yang namanya menerima laporan itu tugasnya siapa ya? Laporan kalau ada tindak pidana tuh biasanya siapa? Cari tahu. Yang pasti bukan jaksa. Maka tugasnya jaksa adalah melakukan penuntutan. Ingat, jaksa itu tugasnya dalam suatu persidangan. Jaksa ini seseorang nih ya, bukan lembaga. Lembaganya Kejaksaan Agung. Jaksa itu adalah seorang nih, satu orang yang profesi. Dia dalam suatu persidangan. Tugasnya ngapain? Dia melakukan dakwaan dan juga melakukan tuntutan. Supaya apa? Supaya memberikan efek jera dan juga bisa jadi mewakili dalam tanda petik adalah si korban. Lanjut, nomor 7. Merasa bersalah, malu, menyesal kalau udah melakukan perbuatan yang gak pantas. Itu merupakan sanksi dari norma apa? Apakah hukum, sosial, kesusilaan, kesopanan, atau agama? Tentu ada dua yang memungkinkan nih. Cuman kita harus tahu nih, kesusilaan itu apa sih? Kesusilaan itu berarti yang berkaitan dengan tingkah laku kita, perilaku kita. Contoh, kalau ketemu guru, ketemu orang yang lebih tua, orang tua, kita salim. Kemudian gesturnya memberikan rasa hormat. Lalu kalau kesopanan, itu apa? Kesopanan itu berkaitan dengan suatu kebiasaan atau suatu adat. Contoh, ketika kamu misal datang ke sekolah nih, kemudian tiba-tiba ada apa ya? Ada Indonesia Raya, kemudian kamu nyelonong aja. Nah, kayak gitu tuh kebiasaan atau adat. Kemudian ketemu orang yang lebih tua tuh salim. Berarti kebalik tadi itu kesopanan. Kalau kesusilaan itu berarti tingkah laku. Contoh ya itu tuh rambut. Berarti rambutnya gimana? Yang harusnya kalau di sekolah pendek, rapi. Kemudian maka ketika merasa bersalah, merasa malu, menyesal, nah itu merupakan sanksi dari norma apa? Apakah kesusilaan atau kesopanan? Ayo, betul, norma kesusilaan. Karena apa? Mana nih? Norma kesusilaan. Karena kalau kesopanan biasanya apa? Kalau kalian gak salim sama orang yang lebih tua, biasanya dikatain tuh sama tetangga, diomongin, diceramahin, gitu. Nomor 8. Pernyataan yang benar untuk menggambarkan hubungan antara perlindungan hukum dan penegakan hukum. Kira-kira yang mana? Apakah A, perlindungan hukum itu syarat agar terwujudnya penegakan hukum, atau B,
penegakan hukum itu merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Atau C, penegakan hukum itu bisa terwujud kalau perlindungan hukumnya dilaksanakan. Lalu yang D, penegakan hukum sangat bergantung pada perlindungan hukum. Atau E, perlindungan dan penegakan hukum itu syarat dari negara hukum. Kira-kira yang mana? Jadi yang harus kalian tahu bahwa yang namanya perlindungan hukum dan penegakan hukum itu adalah hal yang saling keterkaitan. Di mana apabila kita sudah menegakkan suatu hukum, maka terciptalah yang namanya perlindungan hukum. Kalau kitanya udah ngedegakin nih udah menegakkan, contoh kalau misalnya kita dalam berkaitan dengan berkendara. Apabila seorang polisi lalu lintas atau polisi yang ada di jalan tuh yang tugasnya mengatur lalu lintas itu menindak orang-orang yang tidak sesuai ketentuan, itu penegakan hukum kan, menindak. Maka akan muncul yang namanya perlindungan hukum, di mana kita sebagai seseorang, sebagai suatu pribadi, ketika ada di jalan, maka kita merasa nyaman, merasa tenang. Maka itu merupakan pengertian dari apa? A, B, C, D, atau E? Betul. Yang B, di mana penegakan hukum itu syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kalau kita udah menegakkan hukum, maka perlindungan hukumnya dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjut, nomor 9. Pancasila adalah norma dalam menghadapi kemajuan iptek dan globalisasi. Nah, artinya Pancasila harus jadi apa? Apakah A, B, C, atau D? Yuk. Betul. Pancasila karena menjadi suatu norma dalam menghadapi globalisasi, maka harus dijadikan dasar untuk apa? Memfilter pengaruh kemajuan iptek dan globalisasi. Kenapa? Karena kalau yang B nih, dasar untuk bekerja sama dengan negara maju dalam yang menemukan iptek, tidak tepat. Salah ini. Dasar bagi pembangunan berjangka dalam negara. Ingat kaitannya sama globalisasi. Alat untuk menolak kehadiran segala pengaruh asing nggak bisa. Kita tidak bisa serta-merta menolak pengaruh asing dalam kehidupan. Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul, tapi ada kaitannya kah dengan iptek? Tidak. Lanjut, yang nomor 10. Nah, kemajuan teknologi industri global itu memberikan banyak fasilitas hidup yang menyenangkan. Masyarakat itu bisa dengan mudah nih mengakses produk industri lintas negara dengan kualitas yang mewah dan harganya juga kompetitif. Nah, kemudahan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan produk industri modern ini itu biasa yang dipasarkan secara manual ataupun online itu justru akan memicu pola hidup yang konsumtif. Kita keseringan keseringan belanja nih. Nah, banyak individu akhirnya terjebak dalam gaya hidup yang boros dan banyak belanja di pasar modern. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, kira-kira dampak globalisasi itu perlu dihadapi dengan pemberdayaan budaya sebagai nilai kearifan lokal dalam bentuk apa? A. Mendorong individu untuk menjalankan pola hidup sederhana sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat. Betul atau salah? Salah. Tidak sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat. Kalaupun kalian sudah kaya pun tetap kita harus sederhana. Membiasakan hidup dengan sikap menerima keadaan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum maju. Apakah benar kita harus membiasakan diri? Tidak, kita harus memberikan membalikkan keadaan kita menjadi lebih baik. Membangun budaya masyarakat yang mengutamakan kesederhanaan dalam berpikir dan berperilaku. Betul atau salah? Betul. Karena dengan membangun budaya masyarakat yang mengutamakan kesederhanaan, baik itu berpikir, berperilaku, maka yang namanya kehidupan konsumtif itu bisa teratasi. Kalau yang D nih,
mengembangkan sikap mental yang selaras dengan prinsip kesetaraan dalam mendapatkan kesejahteraan. Betul atau salah? Tidak. Yang namanya mental itu tidak hanya harus setara dalam dapat kesejahteraan, tapi harus adil setidaknya. Contoh, kita tidak bisa membandingkan antara seorang guru dengan, mohon maaf, nah, contohnya tadi, ojek online itu tidak bisa dibandingkan. Lanjut, yang terakhir, mengajak masyarakat golongan ekonomi lemah berpikir sesuai prinsip keadilan sosial. Betul atau salah? Enggak juga. Justru mereka harus bisa memberikan suatu hal-hal yang dapat merubah nasib mereka. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari tugas mandiri ke-5 yang sudah saya berikan pada pertemuan kemarin. Mudah-mudahan bisa kalian cerna dengan baik, bisa kalian lakukan dengan baik ketika nanti kalian melaksanakan USBN, kalian bisa menjawab dengan baik. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.